Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Aku dari kelompok 12. Namaku Siti Durratu Nafisah. Aku berasal dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai subbab dari mata kuliah Geometri Analitik, yaitu titik tengah segmen. Yuk kita ke materinya. Nah, kita ke materi ya. Mengenai titik tengah sebuah segmen. Apa sih titik tengah sebuah segmen itu? Nah, titik tengah sebuah segmen atau garis adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah dua titik ujung. Misalkan nih, kita lihat ya pada gambar, ada sebuah garis yang memiliki dua titik ujung. Maka kita dapat mencari letak titik tengah dari garis tersebut. Sehingga dari gambar tersebut berlaku jarak dari titik P ke titik tengah sama dengan jarak titik Q ke titik tengah. Kemudian, agar kita lebih paham lagi mengenai titik tengah sebuah segmen atau garis, kita akan menganalisis secara geometri bagaimana rumus titik tengah segmen atau garis itu muncul. Nah, kita lihat ya pada gambar. Ada sebuah segmen atau garis, yaitu segmen atau garis P1, P2 dengan P1 dengan koordinat X1, Y1 sebagai titik awal dan P2 dengan koordinat X2, Y2 sebagai titik akhirnya. Maka didapat titik tengahnya yang kita namai dengan titik P dengan koordinat X, Y. Nah, dari gambar yang ada di koordinat kartesius tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak dari titik P1 ke titik P itu sama dengan jarak dari titik P ke titik P2. Kita tuliskan, maka untuk mencari koordinat titik P yaitu P1P sama dengan P2. Nah, P1P itu mencarinya bagaimana sih? Nah, untuk mencari jarak dari P1P dan juga jarak P2, maka kita menggunakan rumus dari jarak, yaitu titik akhir dikurangi titik awal. Maka titik akhir dari P1P yaitu titik P dikurangi titik awalnya yaitu titik P1. Kita masukkan koordinatnya yaitu X, Y dikurangi X1, Y1 sama dengan, nah untuk jarak dari titik P ke P2 yaitu P2 sebagai titik akhirnya, maka kita tuliskan koordinatnya yaitu X2, Y2 dikurangi dengan P sebagai titik awalnya dengan koordinat X, Y. Baik, kita kemudian akan mengoperasikan dengan variabel yang sejenis. Maka X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurangi X, Y2 dikurangi Y. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kedua ruas itu sudah sama bentuknya. Maka dapat juga kita lihat posisinya dan kita simpulkan bahwa X dikurangi X1 sama dengan X2 dikurangi X. Kita operasikan menjadi X ditambah X sama dengan X2 ditambah X1. Sehingga nantinya akan menjadi 2X sama dengan X1 ditambah X2. Dan hasil akhirnya adalah kita dapat mencari X, yaitu dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi 2. Kemudian untuk variabel Y, sesuai dengan posisinya, kita dapat melihat bahwa Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y. Kita operasikan sehingga Y ditambah Y sama dengan Y2 ditambah Y1. Y ditambah Y itu hasilnya 2Y, dan Y2 ditambah Y1 itu menjadi Y1 ditambah Y2.
itu sama ya, sehingga nantinya kita dapat mencari nilai Y dengan rumus Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Jadi rumus titik tengah sebuah segmen adalah P dengan koordinat X, Y, maka P X-nya yaitu X1 ditambah X2 per 2, Y-nya Y1 ditambah Y2 per 2. Dari penjelasan sebelumnya mengenai titik tengah sebuah segmen, dapat kita simpulkan teoremanya, yaitu jika P adalah titik tengah dari garis AB dengan koordinat A yaitu X1, Y1 dan B yaitu dengan koordinat X2, Y2, maka koordinat titik P diberikan oleh koordinat X, Y dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Contoh soal yang pertama yaitu titik A dengan koordinat 1,3 dan titik B dengan koordinat 2,1. Tentukanlah koordinat titik tengah dari segmen yang dibentuk oleh kedua titik tersebut. Kita akan coba menyelesaikan soal tersebut. Nah, kita tuliskan titik A dengan koordinat 1,3, maka kita tuliskan bahwa X1-nya yaitu 1 dan Y1-nya yaitu 3. Kemudian kita tulis untuk titik B dengan koordinat 2,1, maka kita simpulkan bahwa X2-nya yaitu 2 dan Y2-nya yaitu 1. Kemudian kita akan mensubstitusikan untuk mencari koordinat titik tengah yang terbentuk, yaitu dengan rumus yang ada pada teorema sebelumnya. Untuk mencari X, yaitu X1 ditambah X2 per 2. Kita substitusikan, maka 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1 ditambah 2 yaitu 3, dan penyebutnya yaitu sama, tetap 2, maka titik X yaitu 3 per 2. Kemudian setelah diketahui titik X-nya, kita akan mencari titik Y-nya dengan rumus Y1 ditambah Y2 per 2. Kita substitusikan, Y1-nya yaitu 3 dan Y2-nya yaitu 1, maka 3 ditambah 1 dibagi 2. 3 ditambah 1 yaitu 4, penyebutnya tetap yaitu 2. 4 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 2, sehingga kita dapat titik Y sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapat titik X dan juga titik Y, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jadi koordinat titik tengah yang terbentuk adalah titik dengan koordinat 3 per 2,2. Kita akan coba lagi dengan contoh soal nomor 2. Misalkan soalnya yaitu titik A yaitu koordinatnya 1,3 dan titik B dengan koordinat 7,11. Tentukanlah koordinat titik tengah dari segmen yang dibentuk oleh kedua titik tersebut. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal tersebut. Kita tulis titik A yaitu dengan koordinat 1,3, maka kita tuliskan X1-nya berarti 1 dan Y1-nya yaitu 3. Kemudian untuk titik B dengan koordinat 7,11, maka kita simpulkan bahwa X2-nya adalah 7 dan Y2-nya adalah 11. Kemudian kita akan mencari titik X dan juga titik Y-nya menggunakan rumus pada teorema. X yaitu sama dengan rumusnya X1 ditambah X2 per 2. Kita masukkan X1 dan X2-nya yaitu 1 dan 7, maka 1 ditambah 7 dibagi 2 yaitu sama dengan 8 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 4. Maka titik X-nya adalah 4. Nah, setelah itu kita cari titik Y-nya dengan rumus Y1 ditambah Y2 dibagi 2.
kita substitusikan, Y1-nya 3 dan Y2-nya yaitu 11, maka 3 ditambah 11 dibagi 2 yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita dapat nilai dari titik Y yaitu 7. Nah, jadi koordinat titik tengah yang terbentuk adalah koordinat 4,7. Kemudian kita akan ke contoh soal yang nomor 3. Soalnya yaitu titik tengah dari sisi-sisi suatu segitiga adalah negatif 1,6, 4, negatif 2, dan 10,1. Tentukanlah koordinat titik-titik ujung segitiga tersebut. Kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 3 ini. Nah, dari soal-soal sebelumnya diketahuinya biasanya adalah titik-titik ujungnya dan kita mencari titik tengahnya. Namun pada soal nomor 3 ini sudah diketahui koordinat titik tengahnya dan kita akan menentukan koordinat titik-titik ujungnya. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal nomor 3 ini. Kita misalkan titik negatif 1,6 yaitu kita namai dengan A aksen, titik 4, negatif 2 kita namai dengan B aksen, dan titik 10,1 itu kita namai dengan C aksen. Kemudian kita lihat pada gambar, A aksen merupakan titik tengah pada garis di depan sudut A. Kemudian B aksen merupakan titik tengah pada garis di depan sudut B. Kemudian C aksen merupakan titik tengah pada garis di depan sudut C. Kemudian kita tuliskan rumus pada teorema sebelumnya, yaitu untuk X sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, kemudian kita lihat A aksen itu kan titik tengah dari garis BC. Maka selanjutnya kita tulis A aksen dengan koordinat negatif 1,6. Kita perhatikan titik ujungnya yaitu titik B dan C. Kita masukkan koordinat A aksen yaitu negatif 1 ke dalam rumus X, yaitu menjadi negatif 1 sama dengan XB ditambah XC per 2. Jadi dihasilkan persamaan yang pertama yaitu XB ditambah XC sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita masukkan dari koordinat A aksen yaitu Y sama dengan 6 ke dalam rumus Y, yaitu menjadi 6 sama dengan YB ditambah YC per 2 sama dengan kita akan menghasilkan persamaan yang kedua yaitu YB ditambah YC sama dengan 12. Nah, setelah itu kita lanjut ke titik tengah yang kedua yaitu B aksen dengan koordinat 4, negatif 2. Kita perhatikan titik-titik ujung dari garisnya yaitu titik A dan C. Kita masukkan ke dalam rumus, maka 4 itu kita masukkan ke rumus X yaitu 4 sama dengan XA ditambah XC per 2 sehingga dihasilkan persamaan yang ketiga yaitu XA ditambah XC sama dengan 8. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan negatif 2 ke rumus Y sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2 sehingga dihasilkan negatif 2 sama dengan YA ditambah YC per 2 dan dihasilkan persamaan yang keempat yaitu YA ditambah YC sama dengan negatif 4. Kemudian kita akan ke titik tengah yang ketiga yaitu C aksen dengan koordinat 10,1. Kita perhatikan titik-titik ujungnya yaitu A dan B. Kita masukkan ke dalam rumus, maka 10 itu ke dalam rumus X yaitu 10 sama dengan XA ditambah XB per 2. Dihasilkan persamaan yang kelima yaitu XA ditambah XB sama dengan 20. Kemudian kita masukkan 1 ke rumus Y sehingga 1 sama dengan YA ditambah YB per 2 dan dihasilkan persamaan yang keenam yaitu YA ditambah YB sama dengan 2.
Setelah kita tadi mendapatkan beberapa persamaan, kita akan mencoba eliminasi persamaan ketiga dan juga kelima, yaitu XA ditambah XC sama dengan 8 dengan XA ditambah XB sama dengan 20. XA dikurangi XA itu kan 0, jadi kita hilangkan, kemudian kita turunkan XC nya, kemudian dikurangi XB, kemudian 8 dikurangi 20 yaitu negatif 12, sehingga hasilnya itu XC dikurangi XB sama dengan negatif 12. Kemudian kita jumlahkan dengan persamaan yang pertama, yaitu XB ditambah XC sama dengan negatif 2, sehingga dihasilkan 2XC sama dengan negatif 14. Jadi XC yaitu negatif 14 dibagi 2 yaitu negatif 7. Nah, setelah kita ketahui XC sama dengan negatif 7, kita akan substitusi XC sama dengan negatif 7 ke persamaan yang ketiga, yaitu persamaan yang ketiga adalah XA ditambah XC sama dengan 8. Kita masukkan XC nya yaitu negatif 7, sehingga XA ditambah negatif 7 sama dengan 8. Jadi XA nya sama dengan 8 ditambah 7 yaitu XA sama dengan 15. Kemudian substitusi pula XC sama dengan negatif 7 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah XB ditambah XC sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan XC nya, sehingga XB ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Sehingga XB sama dengan negatif 2 ditambah 7, yaitu XB nya dihasilkan 5. Kemudian kita akan eliminasi persamaan kedua dan juga persamaan keempat, yaitu YB ditambah YC sama dengan 12 dieliminasi dengan persamaan yang keempat, yaitu YA ditambah YC sama dengan negatif 4, sehingga akan dihasilkan YB dikurangi YA sama dengan 16. Kemudian setelah itu kita akan menjumlahkan dengan persamaan yang keenam, yaitu YA ditambah YB sama dengan 2, dan dihasilkan 2YB sama dengan 18. Maka YB sama dengan 18 dibagi 2, yaitu dihasilkan YB nya yaitu 9. Setelah itu, karena sudah diketahui YB sama dengan 9, kita akan substitusi YB sama dengan 9 ke persamaan yang kedua, yaitu YB ditambah YC sama dengan 12. Kita substitusikan YB sama dengan 9, sehingga 9 ditambah YC sama dengan 12, maka YC sama dengan 3. Nah, setelah itu substitusi pula YB sama dengan 9 ke persamaan ke-6, yaitu YA ditambah YB sama dengan 2, maka kita substitusikan menjadi YA ditambah 9 sama dengan 2, maka YA dihasilkan negatif 7. Nah, kita sudah selesai mencoba menentukan koordinat titik ujungnya, dan dapat kita simpulkan koordinat titik-titik ujungnya adalah untuk titik A yaitu 15, negatif 7, dan untuk B yaitu 5,9, dan untuk titik C yaitu negatif 7,3. Alhamdulillah, pematerian kali ini mengenai titik tengah sebuah segmen sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.